Oke, selamat datang kembali di channel Zero 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan kembali ngelanjutin pembahasan tentang light novel Mahoka, dan sekarang kita udah masuk ke video pembahasan volume 25 part yang keempat. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, kita akan sedikit nge-review apa-apa aja yang udah terjadi di video volume 25 part 3 kemarin, supaya ingatan kita tentang alur cerita Mahoka ini jadi makin fresh lagi. Dari video kemarin, kita ini bisa simpulkan ada beberapa kejadian dan juga fakta penting yang terungkap setelah Tatsuya dan kawan-kawan diserang oleh Sir Tuman Bomba ya. Yang pertama, setelah kejadian penyerangan tersebut, kita semua tahu bahwa hubungan antara Tatsuya dengan Batalion Sir 101 saat itu telah semakin memburuk. Hal itu dikarenakan pihak Batalion Sir 101 telah dengan sengaja merahasiakan informasi terkait pergerakan Igor dari Tatsuya. Akibatnya, Tatsuya jadi tidak bisa mengantisipasi serangan Tuman Bomba dengan baik, dan Minami pun telah menjadi korban akibat dari insiden ini. Selain itu, di video kemarin juga ada informasi penting terkait sosok Minoru yang udah berhasil menguasai Elemental Sight, yang bahkan Elemental Sight Minoru ini digadang-gadang telah melampaui Elemental Sight Tatsuya dari segi deteksi pasif. Terus di akhir video, kita semua ngelihat juga adegan di mana Minoru udah ngejenguk Minami. Dan karena saking besarnya rasa kepedulian Minoru terhadap Minami, Minoru sampai-sampai berjanji bahwa dia bakalan mencari cara untuk memulihkan kondisi Minami seperti sedia kala. Nah, mungkin segitu aja dulu deh, dan sekarang kita akan langsung meluncur aja ke inti pembahasan dari video volume 25 part yang keempat ini. Pada tanggal 10 Juni tahun 2097 atau masih di hari yang sama dengan hari di mana Minoru menjenguk Minami, pada sore harinya, Tatsuya dan Miyuki bersama-sama pergi menuju rumah sakit untuk memeriksa keadaan Minami. Singkat cerita, setelah Tatsuya dan Miyuki berbasa-basi dengan Minami, Minami lalu mulai cerita ke Tatsuya dan Miyuki terkait kunjungan Minoru. Minami cerita bahwa pada saat Minoru menjenguk Minami, Minoru sempat memeriksa keadaan Minami, dan anehnya, Minoru itu bisa langsung tahu bahwa penyebab dibalik memburuknya kondisi Minami itu disebabkan oleh rusaknya Magic Calculation Area akibat overheating. Padahal, orang yang tahu betul tentang seluk-beluk penyakit yang sedang diderita oleh Minami ini hanya segelintir orang saja. Jadi timbul pertanyaan gitu, dari mana Minoru bisa tahu informasi tentang keadaan Minami? Dan gak hanya itu, selain mampu mendeteksi penyakit yang diderita oleh Minami, Minoru juga sempat berjanji kepada Minami bahwa Minoru itu pasti akan mencari cara untuk memulihkan kembali Magic Calculation Area Minami seperti sedia kala. Nah, Tatsuya dan Miyuki tentunya merasa sangat kaget gitu setelah ngedengerin janji dari Minoru ini. Soalnya pengobatan atau metode untuk memulihkan kembali Magic Calculation Area yang sudah rusak itu masih jadi hal yang mustahil untuk dilakukan di zamannya Tatsuya. Bahkan klan Yotsuba sekalipun yang notabene-nya klan penyihir paling expert dalam bidang ini masih belum mampu menemukan cara untuk menyembuhkan seseorang yang Magic Calculation Area-nya telah rusak akibat overheating. Nah terus, Tatsuya dan Miyuki juga ngerasa gak nyangka bahwa Minoru itu ternyata bisa punya perasaan khusus terhadap Minami. Padahal baik Minoru maupun Minami, mereka berdua itu masih belum kenal satu sama lain dalam waktu yang lama. Nah, singkat cerita, setelah ngedengerin seluruh cerita dari Minami, Tatsuya tentunya masih merasakan ada hal yang janggal gitu di balik tindakan Minoru ini. Meskipun begitu, karena Tatsuya udah nganggap Minoru itu sebagai temannya, Tatsuya akhirnya memutuskan untuk berbaik sangka kepada Minoru. Pada keesokan harinya atau bertepatan dengan hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2097, setelah sekian lama absen dari kelas, pada hari itu Tatsuya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Mengingat identitas Tatsuya sebagai Taurus Silver ini sudah terlanjur kesebar ke halayak umum, pada saat pergi sekolah Tatsuya pun mau gak mau pasti bakalan jadi pusat perhatian. Nah, bagi beberapa golongan murid di SMA 1, sebagian di antara mereka mungkin ada yang ngerasa kesel atau gak nyaman lah dengan kehadiran Tatsuya karena mereka itu menganggap bahwa Tatsuya itu hanyalah seorang pembawa masalah. Ya, meskipun faktanya emang demikian, ada juga gitu murid-murid yang ngerasa seneng dengan kehadiran Tatsuya. Contohnya ya seperti Erika dan kawan-kawan. Erika dan kawan-kawan ini benar-benar ngerasa sangat senang saat mereka ngelihat Tatsuya hadir ke sekolah lagi setelah sekian lama. Nah, pada saat Tatsuya dan Miyuki memasuki area sekolah,
Mereka berdua ini kebetulan langsung berpapasan dengan Honoka, Shizuku, dan juga Erika dan kawan-kawan. Dan setelah saling sapa, mereka pun langsung bersemangat gitu ngobrolin tentang banyak hal, seperti menanyakan keadaan Minami, perkembangan proyek Escapes, dan juga topik-topik obrolan yang lainnya. Dengan begini, grup Tatsuya pun akhirnya bisa berkumpul kembali setelah sekian lama. Nah, ketika kelas hampir mau dimulai, dengan berat hati, grup Tatsuya mau gak mau harus saling berpencar, mengingat gak semua orang yang ada di grup Tatsuya ini kan ditempatkan di kelas yang sama gitu. Dan setelah Tatsuya dan kawan-kawan ini memasuki kelas mereka masing-masing, jam pelajaran pun akhirnya resmi dimulai. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, waktu istirahat makan siang pun akhirnya tiba. Dan Tatsuya saat itu udah punya rencana untuk makan siang bareng dengan Miyuki dan juga Erika dan kawan-kawan. Tapi ketika Tatsuya hendak pergi menuju kantin, Tatsuya tiba-tiba aja dicegat oleh Tomitsuka Hagane yang saat itu memang berada di kelas yang sama dengan Tatsuya. Tomitsuka lalu bilang ke Tatsuya bahwa dia itu pengen berbicara empat mata dengan Tatsuya. Nah, Tatsuya itu sebenarnya udah sempet minta ke Tomitsuka gitu untuk menunda pembicaraannya itu sampai jam sekolah selesai. Tapi karena Tomitsuka ini agak kekeh dan maksa pengen bicara di waktu itu juga, Tatsuya pun mau gak mau jadi harus meladeni Tomitsuka. Setelah itu, Tatsuya dan juga Tomitsuka pun mutusin untuk memilih area atap sekolah sebagai tempat untuk mereka berdialog. Dan ketika mereka berdua sampai di area atap sekolah, rupanya di sana sama sekali gak ada orang ya, dan cuaca pun saat itu terlihat sedang mendung. Singkat cerita, Tomitsuka pun akhirnya memulai pembicaraan dan pada saat itu Tomitsuka langsung mengungkit-ungkit topik terkait masalah kesehatan yang dialami oleh ibunya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya bahwa si Tomitsuka ini memang sengaja ngungkit-ngungkit masalah kesehatan ibunya seolah-olah dia itu pengen nunjukin bahwa kondisi ibunya yang sedang sakit itu merupakan hasil dari keegoisan Tatsuya yang terus-menerus menolak untuk bergabung dengan proyek Dione. Jadi mungkin di sini si Tomitsuka itu ngarep Tatsuya bakal sedikit ngerasa tersudutkan atau ngerasa bersalah gitu atas apa yang udah menimpa ibunya itu. Tapi ternyata Tatsuya malah sama sekali nggak nunjukin ekspresi peduli sedikit pun terhadap sindiran dari Tomitsuka tersebut. Tatsuya malah bilang bahwa dirinya memang turut prihatin dengan kondisi dari ibunya Tomitsuka. Akan tetapi, Tatsuya juga mengkritik Tomitsuka bahwa Tomitsuka itu kurang dewasa karena udah melemparkan komplain kepada orang yang salah. Kalau sekiranya Tomitsuka pengen komplain, maka Tomitsuka itu harus komplain ke pihak Kementerian Luar Negeri yang selalu menekan ibunya Tomitsuka sampai jatuh sakit akibat stres. Setelah mendengar omongan ini dari mulut Tatsuya, Tomitsuka pun langsung ngamuk gitu. Dia nuduh Tatsuya sebagai orang yang egois dan gak punya etika. Tapi tuduhan Tomitsuka ini langsung dimentahkan lagi oleh Tatsuya. Dan Tatsuya ngebales bahwa Tomitsuka itu justru lebih gak punya etika daripada dirinya. Karena Tomitsuka udah menantang duel seorang perempuan, lebih-lebih seorang adik kelas, hanya untuk mengetahui lokasi keberadaan Tatsuya. Nah, Tomitsuka pun seketika langsung diam gitu dan tentunya dia ngerasa malu setelah ngedengar argumen balasan dari Tatsuya ini. Dengan nada bicara yang dipenuhi kekesalan, Tatsuya lalu menegaskan sekali lagi ke Tomitsuka bahwa dirinya gak akan pernah sudi untuk bergabung ke dalam proyek Dione. Tatsuya di sini berusaha menyadarkan Tomitsuka gitu bahwa proyek Dione itu adalah sebuah proyek yang jahat yang tujuan utamanya itu hanya untuk membuang jauh-jauh para penyihir yang dianggap sebagai ancaman keluar angkasa. Dan jika sampai proyek Dione itu benar-benar direalisasikan, maka para penyihir yang ikut serta dalam proyek Dione ini tidak akan bisa kembali ke bumi setidaknya selama 10 tahun. Dan bagi Tatsuya, tidak bisa menemui Miyuki selama 10 tahun itu udah seperti sebuah hukuman yang berat banget. Oleh karena itu, sekali lagi Tatsuya gak akan pernah sudi untuk mengikuti proyek Dione apapun yang terjadi. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Tatsuya terkait proyek Dione, Tomitsuka itu ternyata masih tetap keras kepala dan menganggap bahwa tuduhan Tatsuya terhadap proyek Dione itu terlalu dilebih-lebihkan. Nah, Tatsuya kemudian hanya ngejawab bahwa dia tidak memaksa Tomitsuka untuk percaya terhadap omongannya. Akan tetapi di sini Tatsuya juga negesin bahwa dirinya itu tidak akan pernah lagi mendengarkan ocehan Tomitsuka sebelum Tomitsuka benar-benar mempelajari seluk-beluk tentang proyek Dione secara teliti. Dan setelah itu, Tatsuya pun langsung pergi dari hadapan Tomitsuka tanpa memperdulikannya sedikit pun. Sementara itu, masih di hari yang sama, di lain tempat,
Mayor Jenderal Saeki yang merupakan pimpinan dari Batalion SEAL 101 terlihat sedang menghadiri rapat di gedung Kementerian Pertahanan Jepang dengan Menteri Pertahanan dan juga para pejabat tinggi militer lainnya. Dan singkat cerita, setelah rapat dinyatakan selesai, Saeki yang saat itu hendak pulang menuju markas Batalion SEAL 101 tiba-tiba saja diberhentikan oleh seseorang yang merupakan utusan dari Kementerian Luar Negeri Jepang. Singkatnya, utusan dari Kementerian Luar Negeri ini rupanya dia itu meminta kepada Saeki untuk memerintahkan Tatsuya supaya mau berpartisipasi ke dalam proyek Dione. Karena pihak Kementerian Luar Negeri ini menganggap bahwa Tatsuya itu adalah anak buah dari Saeki gitu. Nah, pada saat itu Saeki nggak langsung gitu aja nerima permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri. Malahan Saeki cenderung ingin mengabaikan permintaan tersebut gitu. Mengingat secara struktural sendiri, posisi Saeki sebagai seorang pejabat tinggi militer itu bukanlah seorang bawahan atau pesuruh dari Kementerian Luar Negeri. Terlebih lagi, permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri kepada Saeki ini juga bukanlah sebuah permintaan yang resmi. Mengingat permintaan ini kan nggak dibicarakan saat rapat dan hanya dibicarakan di balik layar doang. Sehingga Saeki pun ngerasa bahwa dia ini nggak punya kewajiban untuk menuruti permintaan dari orang-orang dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun begitu, Saeki ini masih ingin memantapkan lagi keputusannya. Makanya pada saat itu, Saeki pun sesegera mungkin langsung balik ke markas Batalion SEAL 101 dan dia langsung manggil Kazama untuk mendengarkan pendapat atau saran darinya. Singkat cerita, setelah Kazama memasuki kantor Saeki, Saeki lalu menceritakan kepada Kazama terkait permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri yang menginginkan Tatsuya untuk dikirim ke USNA supaya bisa ikut proyek Dione. Kemudian Saeki pun meminta pendapat Kazama, apakah dirinya itu harus menuruti permintaan dari Kementerian Luar Negeri atau sebaliknya. Nah, setelah mendengar keseluruhan cerita, Kazama hanya bisa berpendapat bahwa permintaan dari Kementerian Luar Negeri untuk mengirimkan Tatsuya ke USNA itu adalah sebuah permintaan yang ceroboh atau gegabah. Karena bagaimana mungkin orang-orang dari pemerintah Jepang dengan begitu mudahnya ingin menyerahkan Tatsuya ke USNA yang padahal Tatsuya itu merupakan seorang penyihir yang memiliki sihir tingkat strategis dengan kekuatan paling destruktif di antara sihir-sihir tingkat strategis yang ada. Kazama di sini sempat curiga gitu bahwa kemungkinan besar orang-orang yang duduk sebagai pejabat birokrat seperti para menteri ini tidak mengetahui bahwa Tatsuya itu adalah seorang penyihir tingkat strategis. Karena kalau orang-orang dari pemerintah Jepang ini udah tahu bahwa Tatsuya itu adalah orang yang bisa mengaktifkan sihir material burst, pemerintah Jepang udah pasti bakal langsung nolak mentah-mentah permintaan dari Edward Clark dan juga USNA. Nah, di sini Saeki pun membenarkan kecurigaan Kazama bahwa para menteri di kabinet pemerintahan Jepang hanya mengetahui bahwa Tatsuya itu adalah seorang tentara dari Batalion SEAL 101 dengan pangkat Special Officer. Dan kemungkinan besar mereka ini masih belum mengetahui tentang identitas asli Tatsuya sebagai seorang penyihir tingkat strategis. Nah, dari sini Saeki pun udah dapat gambaran yang jelas bahwa berdasarkan pendapat dari Kazama, dirinya itu emang harus menolak permintaan dari Kementerian Luar Negeri. Nah, tapi saat itu Saeki masih ingin mendengarkan pendapat Kazama tentang cara terbaik untuk menolak permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri. Nah, Kazama kemudian berpendapat bahwa menurut pemikirannya, terdapat dua cara agar Tatsuya ini tidak lagi diincar oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan para pejabat birokrat lainnya. Cara yang pertama adalah pihak Batalion SEAL 101 mau gak mau harus mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Tatsuya itu adalah seorang penyihir tingkat strategis. Nah, kalau udah begini, pemerintah Jepang tuh udah pasti bakal nganggap Tatsuya sebagai aset mereka yang paling berharga, sehingga nantinya pemerintah Jepang gak akan pernah mau melepaskan Tatsuya kepada negara manapun, terlebih-lebih kepada USNA. Akan tetapi, menurut Kazama, cara ini memiliki resiko yang cukup besar yang nantinya akan berakibat pada semakin memburuknya hubungan antara Tatsuya dengan pihak kemiliteran, terutama dengan pihak Batalion SEAL 101. Karena seperti yang kita tahu, hubungan antara Tatsuya dengan Batalion SEAL 101 ini bisa dibilang sedang memburuk ya, terutama setelah kejadian serangan sihir tuman bomba kemarin. Jadi kalau sampai Batalion SEAL 101 ini dengan seenak jidat mengumumkan ke halayak umum bahwa Tatsuya itu adalah seorang penyihir tingkat strategis, maka hubungan antara Tatsuya dengan Batalion SEAL 101 justru akan semakin rusak. Mengingat Tatsuya itu kan orangnya gak pernah pengen jadi sorotan publik, karena menurut Tatsuya ketenaran itu justru akan semakin menambah masalah bagi dirinya dan juga Miyuki. Sehingga Tatsuya itu udah pastilah gak akan pernah mau diumumkan sebagai seorang penyihir tingkat strategis ke halayak umum.
Nah, sedangkan untuk cara kedua ini adalah cara yang paling aman. Kazama berpendapat bahwa Saeki harus mengabaikan permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri. Ingat, mengabaikan ya, bukan menolak. Karena kalau yang namanya menolak itu Saeki harus ngasih pernyataan penolakan kepada pihak Kementerian Luar Negeri. Dan itu justru akan memperburuk hubungan antara Batalion Sir 101 dengan para pejabat birokrat. Makanya Kazama di sini berpendapat bahwa Saeki itu gak usah menghiraukan permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri, mengingat permintaan mereka kepada Saeki pun juga bukan permintaan yang resmi. Nah, setelah mendengar keseluruhan pendapat Kazama, Saeki akhirnya merasa yakin bahwa mengabaikan permintaan dari pihak Kementerian Luar Negeri itu adalah memang solusi yang terbaik. Saeki berterima kasih kepada Kazama karena sudah memberikannya saran, dan setelah itu Saeki pun mengizinkan Kazama untuk pergi. Nah, oke, di antara kalian mungkin di sini ada yang penasaran gitu, kenapa pihak Kementerian Luar Negeri Jepang itu seolah-olah berpihak banget gitu kepada proyek Dione dan juga USNA. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan ya kenapa Kementerian Luar Negeri Jepang itu lebih berpihak kepada USNA daripada Tatsuya. Alasan yang pertama itu ya tadi udah saya sebutin bahwa pihak Kementerian Luar Negeri Jepang itu belum tahu identitas asli Tatsuya sebagai seorang penyihir tingkat strategis. Terus alasan yang kedua, kenapa Kementerian Luar Negeri Jepang itu cenderung memihak USNA? Itu karena mereka gak mau hubungan diplomasi antara Jepang dengan USNA itu memburuk hanya karena satu orang penyihir. Dan perlu kalian tahu, orang-orang kaya dari USNA itu banyak banget yang berinvestasi di negara Jepang. Jadi ya, pihak Kementerian Luar Negeri Jepang pun ngerasa takut atau khawatir gitu kalau mereka gak ngedukung proyek Dione milik si Edward. Mereka takut para investor dari USNA itu bakal pada cabut dan gak mau bekerja sama lagi dengan Jepang di bidang ekonomi. Nah, untungnya para pejabat birokrat yang mendukung proyek Dione itu hanya segelintir minoritas aja ya. Kita tahu sendirilah backingan Tatsuya itu juga nggak kalah kuat ya kan. Ada Opung Aoba, ada bapaknya Shizuku, ada Clan Yotsuba, dan lain sebagainya. Bahkan hanya dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh seorang Todo Aoba saja, para pejabat dari partai penguasa di Jepang saat itu jadi lebih banyak yang mendukung proyek Escapes ketimbang proyek Dione. Jadi ya pejabat sekelas Kementerian Luar Negeri mah udah dianggap gak ada apa-apanya lah sama Todo Aoba. Dan berkat dukungan dari Opung Aoba inilah, Tatsuya jadi gak perlu repot-repot mikirin masalah yang dibuat oleh orang-orang dari pemerintah Jepang. Nah, sementara itu, di saat posisi Tatsuya dan juga proyek Escape semakin menguat di mata masyarakat, di sisi lain Edward Clark dan juga proyek Dione miliknya justru sedang mengalami masa-masa krisis. Maksud dari krisis di sini bukan berarti si Edward ini gak bisa ngelanjutin proyek Dione karena kekurangan dana atau materi ya. Akan tetapi maksud krisis di sini adalah Edward udah bener-bener kehabisan cara gitu untuk menyeret Tatsuya ke dalam proyek Dione. Ya kita tahu sendirilah udah banyak banget upaya-upaya yang udah dilakuin sama si Edward agar dia bisa menyeret Tatsuya ke dalam proyek Dione. Mulai dari mengumpulkan informasi dengan Hollis Jalf, menggiring opini publik dengan kekuatan media. Terus Edward juga udah ngasih tekanan gitu ke pejabat-pejabat penting di pemerintahan Jepang seperti Kementerian Luar Negeri gitu ya kan, supaya mereka mau memaksa Tatsuya dan lain sebagainya lah. Akan tetapi semua usaha itu gak ada satupun yang membuahkan hasil. Nah, karena Edward ngerasa bahwa dirinya udah benar-benar kehabisan cara, Edward pun memutuskan untuk mendiskusikan hal ini dengan para sekutunya yang tak lain adalah Igor dan juga William McCloud. Nah, akan tetapi, pada saat Edward ingin berdiskusi dengan Igor dan William, Edward hanya bisa berbicara dengan William saja. Karena semenjak Igor gagal melenyapkan Tatsuya dengan sihir tuman bomba, Edward menjadi sangat kesulitan gitu untuk menghubungi Igor. Seolah-olah Edward ini udah ditolak lah sama Igor ya. Nah, Edward dan juga William tahu betul bahwa Igor itu adalah orang yang memiliki pride atau harga diri yang tinggi. Sehingga bisa dipastikan alasan kenapa Igor tidak bisa dihubungi saat itu, ya karena Igor mungkin sedang sibuk merencanakan penyerangan terhadap Tatsuya untuk yang kedua kalinya. Nah, di saat Edward dan William membicarakan tentang rencana Igor untuk melakukan penyerangan jilid kedua, Edward sempat bertanya gitu kepada William, apakah serangan kedua yang akan dilakukan oleh Igor ini akan berhasil melenyapkan Tatsuya? Nah, William pun menjawab bahwa menurutnya, selama Igor tidak mengetahui detail mengenai seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Tatsuya, maka Igor kemungkinan akan mengalami kegagalan yang serupa seperti penyerangan yang pertama. Ya, mau gimana lagi gitu ya kan? Karena Tatsuya itu kan orangnya emang suka hati-hati banget gitu dalam menggunakan sihir.
Makanya musuh pun jadi benar-benar kesulitan untuk memperkirakan kekuatan asli Tatsuya. Bahkan Edward Clark yang notabene-nya seorang owner atau pemilik dari Holy Jalf sekalipun, dia masih gak bisa nemuin informasi apapun terkait kekuatan Tatsuya. Nah, perlu kalian tahu nih, sebenarnya si Edward itu merupakan orang yang secara diam-diam udah dengan sengaja menyelundupkan Holy Jalf ke dalam klan Yotsuba. Edward menyelundupkan Holy Jalf ke dalam klan Yotsuba dengan tujuan agar dia bisa mengorek informasi tentang klan Yotsuba, karena saat itu Edward menganggap bahwa klan Yotsuba itu merupakan sebuah kelompok yang patut diwaspadai. Nah, akan tetapi semenjak Yotsuba Maya memutuskan untuk tidak bergantung lagi dengan Holy Jalf, nah, akibatnya si Edward pun jadi semakin kesulitan gitu untuk mendapatkan informasi-informasi baru terkait Tatsuya dan juga klan Yotsuba. Nah, kalau udah begini kan, baik Edward maupun William, mereka berdua pun hanya bisa berharap agar serangan jilid kedua yang akan dilakukan oleh Igor akan berhasil melenyapkan Tatsuya sepenuhnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Saweran yang pertama ada dari Cho. Lanjut terus, Min. Siap, dan makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari penyawer setia kita, Muhammad Dragil. Di antara semua waifu yang ada di Mahoka, yang paling lu benci siapa, sama yang paling lu suka siapa? Kalau karakter cewek yang paling saya benci, paling mentok di si Hirakawa Chiaki ya. Karena dia itu mirip-mirip atau kayak versi lightnya dari si Jiedo Heigo gitu. Sama-sama pendendam, cuma dendam mereka itu ditujukan ke orang yang salah. Dan meskipun si Hirakawa Chiaki ini udah dikasih tahu bahwa dia itu udah salah sasaran, tapi dia itu masih tetap ngeyel gitu. Dan saya paling gak suka gitu sama karakter yang keras kepala tapi bukan karakter villain atau karakter antagonis ya. Karakter kayak gini tuh jadi ngingetin saya sama yang namanya Buzzer. Makanya agak enak juga gitu. Terus untuk karakter cewek atau waifu favorit di Mahoka, udah jelas ya, saya pilih Lina because Lina is the best. Kenapa saya pilih Lina? Jujur aja, saya itu suka banget sama karakter cewek yang tulus atau rela berkorban untuk MC meskipun si MC atau karakter utamanya itu suka sama cewek lain. Kalau saya ambil contoh dari series lain gitu, ada Rem dari series Re:Zero, terus ada juga Sokuho Misaki dari series Toaru, dan lain sebagainya. Dan menurut saya pribadi, Lina itu termasuk ke dalam karakter cewek yang mirip-mirip seperti Rem dari Re:Zero atau Sokuho Misaki dari Toaru series. Karena dia itu punya rasa suka yang tulus ke Tatsuya ya. Ya, untuk lebih jelasnya, nanti deh saya bikinin penjelasan khusus tentang kenapa Lina itu adalah best waifu in my opinion. Dan seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Next lagi ada dari penyawer setia Isnain. Nyawer 2 kali nih Isnain. Hadir. Terus ada lagi. Minum kopi di pinggir kali, bukan pantun. Mau ngelawak dia. Ya pokoknya seperti biasa lah, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari siapa? Bang, karakter favorit lu di Mahoka siapa? Dan semangat terus ngontennya bang. Untuk karakter favorit saya itu barusan udah dijelasin ya, bahwa saya itu suka banget sama karakter Lina. Tapi kalau karakter lain selain Tatsuya sama Lina, paling-paling saya suka Erika sama Leo sih. Erika itu hampir 11-12 sama kayak Lina. Cuma karena Erika itu punya karakter atau prinsip ala-ala kesatria, dia itu kadang-kadang susah diajak kompromi kalau ada masalah yang bertentangan sama prinsip dia. Terus untuk Leo, saya itu suka ngebayangin enak banget gitu kalau punya teman kayak Leo. Meskipun kadang-kadang dia itu hampir sama keras kepalanya kayak Erika, tapi Leo itu cenderung lebih gampang diatur lah, gampang disuruh, suka full spirit atau full semangat. Pokoknya ya cerita Mahoka itu seolah-olah jadi lebih cerah lah kalau ada karakter si Leo ini ya. Oh ya, dan makasih banyak juga bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.